Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyembahan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada agama memiliki manfaat baik dalam kesehatan maupun penjagaan moral. Meskipun ini juga tergantung pada konteks individu dan budaya. Penelitian yang dilakukan oleh Gallup Health Well-Being Index menunjukkan bahwa individu yang aktif secara religius memiliki tingkat kesehatan mental dan fisik yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak aktif secara religius. Studi meta-analisis oleh Kunik dan kawan-kawan pada tahun 2012 mencatat bahwa religiositas berhubungan dengan tingkat depresi yang lebih rendah dan umur yang lebih panjang. Sobat setia dan bahagia yang tercinta, ada pertanyaan dari seorang teman begini. Jika kita memilih untuk bertuhan atau beragama, lalu apa sih manfaatnya bagi kehidupan kita? Selain keyakinan bahwa mentaati ajaran agama itu menjamin kebahagiaan di akhirat atau kehidupan sesudah mati pada orang yang meyakininya. Apa beda atau kelebihan ketika kita memilih beragama dibandingkan dengan orang yang tidak beragama dalam hal kesehatan jasmani dan rohani dan juga dalam hal kesejahteraan? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyembahan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada agama memiliki manfaat baik dalam kesehatan maupun penjagaan moral. Meskipun ini juga tergantung pada konteks individu dan budaya. Penelitian yang dilakukan oleh Gallup Health Well-Being Index menunjukkan bahwa individu yang aktif secara religius memiliki tingkat kesehatan mental dan fisik yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak aktif secara religius. Studi meta-analisis oleh Kunik dan kawan-kawan pada tahun 2012 mencatat bahwa religiositas berhubungan dengan tingkat depresi yang lebih rendah dan umur yang lebih panjang. Juga penelitian oleh McCullough dan Willoughby menemukan bahwa religiositas meningkatkan pengendalian diri yang penting untuk dalam mematuhi norma moral. Kepercayaan pada Tuhan dan praktek keagamaan dapat memberikan manfaat kesehatan yang signifikan baik secara fisik maupun mental. Ibadah, doa, dan meditasi itu berpengaruh pada penurunan hormon stres atau kortisol dan peningkatan perasaan damai. Contohnya adalah praktik seperti doa dan zikir dalam Islam atau meditasi dalam agama lain dapat membantu individu mengelola stres dan kecemasan. Orang yang percaya pada Tuhan itu banyak yang merasa memiliki makna hidup dan tujuannya, yang membantu mereka menghadapi tantangan seperti kehilangan atau penyakit. Memiliki hubungan dengan komunitas keagamaan banyak memberikan dukungan sosial dan spiritual yang kuat sehingga mengurangi risiko depresi. Banyak agama itu mendorong gaya hidup sehat seperti pantangan alkohol, narkoba, atau pola makan tertentu yang lebih sehat. Etika makan dalam beberapa agama, misalnya dengan vegetarianisme dalam Jainisme atau Hinduisme, mempunyai manfaat bagi kesehatan jantung dan pengurangan penyakit kronis. Islam melarang alkohol yang terbukti memiliki dampak negatif pada kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Kepercayaan pada kekuatan Tuhan atau doa itu dapat meningkatkan harapan dan optimisme yang mempengaruhi kesembuhan fisik melalui mekanisme placebo effect misalnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktek spiritual atau agama itu dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh melalui pengelolaan stres. Agama memberikan pedoman moral yang kuat seperti larangan mencuri, berbohong, atau membunuh. Ini membantu individu memahami mana yang benar dan salah. Contohnya, larangan jangan mencuri atau perintah untuk kasihilah sesamamu dalam berbagai agama itu menjadi pedoman universal. Keyakinan bahwa Tuhan mengawasi atau akan memberikan ganjaran dan hukuman itu banyak mendorong perilaku yang etis.
Misalnya dalam Islam, keyakinan pada hari akhir atau pembalasan di akhirat mendorong orang untuk berbuat baik. Orang yang tidak percaya pada Tuhan atau agama sebenarnya juga dapat memiliki kesehatan yang baik dan moralitas yang tinggi, tetapi jalurnya berbeda. Banyak ateis atau agnostik yang mempraktikkan meditasi, mindfulness atau yoga, yang memberikan manfaat kesehatan serupa dengan orang beragama yang berdoa atau beribadah. Mereka mungkin mengandalkan sains atau logika untuk mengelola stres atau membuat keputusan kesehatan tanpa perlu kepercayaan pada kekuatan ilahi. Banyak filsafat sekuler menekankan nilai-nilai seperti kebaikan, keadilan, dan kesetaraan. Contohnya tentang bagaimana humanisme sekuler itu mendorong perilaku etis tanpa perlu percaya pada Tuhan. Di negara-negara yang sangat sekuler dengan tingkat religiusitas rendah, kebahagiaan masyarakat mereka tetap tinggi. Hal ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor seperti kesejahteraan sosial yang tinggi. Negara-negara Skandinavia misalnya memiliki program kesejahteraan sosial yang sangat kuat seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan tunjangan pengangguran yang memadai. Ini mengurangi kecemasan ekonomi dan memberikan rasa aman kepada warga negara. Tingkat kesenjangan ekonomi di negara ini sangat rendah. Hal ini menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi konflik antar kelas. Namun, nilai kebahagiaan juga dapat tetap tinggi di negara-negara dengan tingkat religiositas tinggi meskipun kebutuhan dasar kurang terpenuhi. Fenomena ini banyak dijelaskan melalui peran agama dalam memberikan makna, harapan, dan dukungan sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan psikologis bahkan di tengah kondisi ekonomi atau infrastruktur yang terbatas. Agama memberikan narasi dan tujuan hidup yang melampaui kesulitan sehari-hari, seperti keyakinan bahwa penderitaan adalah ujian atau bagian dari rencana ilahi. Ini membantu individu menghadapi tantangan dengan lebih baik. Banyak agama mengajarkan harapan akan kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat, yang membantu orang tetap positif meski situasi sulit. Dalam penelitian oleh studi Gallup tahun 2017 menunjukkan bahwa di negara-negara dengan tingkat religiusitas tinggi, kebahagiaan subjektif cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan indikator objektif kesejahteraan seperti PDB per kapita atau layanan kesehatan. Penelitian Pew Research Center pada tahun 2019 juga menemukan bahwa orang religius cenderung lebih puas dengan hidup mereka di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dibandingkan mereka yang tidak religius. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki tingkat religiusitas tinggi, meskipun ada tantangan dalam hal kemiskinan dan akses layanan kesehatan. Banyak orang Indonesia melaporkan kebahagiaan karena dukungan keluarga, praktik keagamaan, dan tradisi budaya yang kohesif. Filipina dikenal karena tingkat religiusitasnya yang tinggi, dengan mayoritas penduduknya beragama Katolik. Meskipun ada masalah seperti kemiskinan dan bencana alam, penduduknya banyak merasa bahagia karena dukungan komunitas keagamaan dan harapan spiritual. Bagaimana dengan masalah kesejahteraan? Banyak agama mengajarkan nilai seperti kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan ekonomi. Misalnya, ajaran Islam mengajarkan tentang berusaha dengan sungguh-sungguh atau jihad, dan dalam agama Protestan juga diajarkan tentang nilai etika kerja keras.